Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau tahu bahwa kami ini adalah orang lemah dan dikelilingi banyak musuh kami. Kami mudah diperdaya dan tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuh kami. Tetapi demi kemenangan kami, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal ke dunia ini. Kami mohon kepadamu, kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, sehingga kami dapat menaklukkan musuh-musuh kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan ke-10 titah Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki ataupun perempuan, pembantumu laki-laki ataupun perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguruskannya. Titah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesama manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya, hingga keturunan yang ketiga dan keturunan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku, dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman titah-Mu. Amin.
Dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami, ya Allah. Janganlah mengingat semua dosa dan kesalahan kami. Ingatlah akan kami sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Tuntunlah kami ke jalan yang benar, dan ajarilah kami akan kebenaran-Mu, agar iman kami tetap teguh dan bertumbuh serta senantiasa mengingat kasih setia-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan keselamatan kami, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel di ibadah kita pada sore hari ini tertulis di dalam Injil Markus pasalnya yang 10, dimulai dengan ayat 46 sampai dengan 52. Mari kita membaca secara responsoria. Di ayat terakhir nanti mari kita sama-sama membaca.
Beginilah firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada orang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 52 sama-sama kita membacanya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin.
Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita seperti yang diucapkan saudara seiman kita di seluruh dunia. Mari kita sama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang melampaui akal dan pikiran manusia, kiranya menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.
Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada minggu sore ini diambil dari kitab Mazmur 25 di ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tiada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkannya jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya diingatkan kembali dengan peristiwa tahun yang lalu. Ada jemaat kita yang menghubungi saya ketika anaknya sedang sakit. Ternyata ada anak jemaat kita yang dari Medan pada umur 13 tahun, dia mengalami sakit penyakit yang tidak terduga, yang mana semenjak dia dilahirkan, dia tidak pernah sakit. Dan juga dia tidak pernah mengalami penyakit-penyakit selama dia berumur di bawah 13 tahun. Dan dia seorang anak yang sangat pandai dan rajin. Dia juara selalu di kelasnya. Suatu ketika orang tuanya bercerita kepada saya bahwa anaknya suatu malam pada umur 13 tahun mengatakan pusing dan kepalanya sangat sakit katanya. Anaknya ini menjerit kesakitan dan tidak bisa berdiri. Karena panik, orang tuanya membawanya ke rumah sakit. Ternyata setelah dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit dia koma. Langsung koma. Dan selama 2 minggu dia berada di ICU.
tidak ada interaksi. Nah, setelah diselidiki oleh dokter ternyata ada gangguan saraf di otak atau serangan di otak, mengganggu sarafnya sehingga tidak bisa bergerak dan dinyatakan koma. Dan dokter mengatakan bahwa ada obat dari Jerman yang bisa menyembuhkannya, dan dikatakan kalau itu disuntikkan maka seminggu kemudian akan ada reaksi obat itu, meskipun 50-50 bisa sembuh atau tidak. Dan kalaupun ada yang sembuh, ada juga yang menderita cacat mental. Atau sebaliknya, kalaupun sembuh, kalau dia tidak sembuh, ya mungkin akan meninggal. Tidak ada lagi harapan. Tetapi tindakan medis yang harus dibuat, harus dilakukan. Maka disuntikkanlah obat itu kepada anak itu. Dan puji Tuhan, setelah 1 minggu, sudah ada pergerakan. Ketika itu kami video call dengan orang tuanya, saya mendoakan dari sini, mendoakan anak itu, dan lewat iman percaya kita dan juga orang tuanya, melalui obat itu yang disuntikkan kepada anak itu, dia menjadi ada pergerakan. Dan dokter mengatakan ini sebuah mujizat. Karena apa? Karena hanya pergerakan. Matanya sudah dibuka. Matanya sudah dibuka. Setelah beberapa hari dia mulai sudah sadar. Mulai berbicara. Beberapa hari kemudian dia sudah mulai menggerakkan kakinya. Dan setelah suntikan yang kedua, puji Tuhan dia sudah bisa menggerakkan kakinya, berbicara dan melihat. Hanya saja matanya kero ya, nggak normal lagi karena pengaruh serangan di otak itu. Tapi dokter mengatakan tidak masalah, kalau dia udah sembuh nanti akan kembali normal matanya, katanya. Setelah 2 minggu di ICU, dia kembali dirawat di ruang inap, dan puji Tuhan anak itu sampai sekarang sehat dan tidak ada gangguan lagi. Bahkan setelah pulang dari rumah sakit itu, orang tua juga membawanya ke Malaysia untuk memastikan penyakitnya. Sangat luar biasa berkat Tuhan dalam hidup anak itu. Hal itu mengingatkan saya pada peristiwa tanggal 3 Oktober 1832, ada seorang gadis yang dilahirkan di tengah keluarga pendeta. Di mana gadis itu setelah berumur 12 tahun dia menderita penyakit lumpuh, stroke setengah badannya. Umur 12 tahun. Awalnya saya membaca cerita itu, gak mungkin umur 12 tahun, masih anak-anak kok stroke. Biasanya yang stroke itu ada pada orang tua atau yang sudah punya umur. Ternyata betul, saya mengingat peristiwa yang saya ceritakan tadi, anak jemaat kita yang di Medan itu tak ada pernah sakit, tak pernah ada demam, gak ada indikasi. Langsung serangan itu membabi buta, melumpuhkan anak itu dan sampai koma. Dan pada anak gadis itu setelah dia stroke, dia dirawat beberapa tahun lamanya di tempat tidur. Dokter mengatakan tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Tetapi karena orang tuanya adalah seorang pendeta, orang tuanya berdoa dan hanya berharap kepada Tuhan dan yakin bahwa dia akan sembuh lewat lawatan dan penyembuhan dari Tuhan. Setelah dirawat, seperti kebiasaan orang tuanya, asal dia kembali pergi ke gereja dia harus permisi, pamit kepada anaknya. Dia pamit dan suatu ketika pada suatu minggu pagi orang tuanya permisi dan berangkat ke gereja. Dan setelah anak ini mendengar bunyi lonceng berbunyi, maka dia berdoa kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan supaya dia disembuhkan. Dan setelah dia mengaminkan doanya, dia menggerakkan kakinya, menjatuhkannya ke lantai dari tempat tidurnya dan tangannya, dan ternyata dia bisa gerakan dan dia bisa berdiri dan bisa berjalan
secara perlahan-lahan. Setelah orang tuanya kembali dari gereja, orang tuanya melihat orang tuanya terkejut melihat itu. Dia memukul mukanya. Apakah saya bermimpi? Nah, dia langsung memeluk anaknya dan mengatakan, terima kasih Tuhan. Aku tahu Engkau adalah Allah yang hidup. Dia memeluk putrinya dan sangat bahagia sekali. Nah, setelah putrinya ini normal berjalan, dia kembali bersekolah dan belajar, dan dia lebih banyak tinggal di rumah, belajar daripada bermain dengan kawan-kawannya. Dia selalu belajar dan dia sangat suka menulis puisi. Pada umur 26 tahun, orang tuanya membawa dia ke sebuah pelayanan. Dalam pelayaran melewati sebuah danau yang ada di Swedia, Danau Vättern. Di tengah gelombang laut danau itu, gelombang datang, badai datang, mengguncang kapal mereka. Dan ketika kapal mereka diguncang, orang tuanya tercampak ke danau itu, dan di depan matanya orang tuanya tenggelam dan mati. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia memegang teguh kepada kapal itu, tetapi lambat laun badai mereda, ombak mereda, sampailah dia ke tepian. Di tepian dia sempat kecewa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi kepadaku? Dia mengingat lagi ketika dia berumur 12 tahun dia lumpuh. Pada umur 26 tahun di depan matanya orang tuanya tenggelam. Coba kita bayangkan itu. Orang tuanya di depan matanya tenggelam, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Itu menghancurkan, meremukkan perasaannya. Dan dia sempat kecewa kepada Tuhan karena dia mengatakan, bukankah orang tuaku melakukan pekerjaanmu? Kenapa engkau melakukan ini? Suasana yang sangat merusak pikirannya, persoalan pergumulan itu yang melanda kehidupannya sehingga dia tidak bisa melihat karya Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi dia tetap berserah diri kepada Tuhan karena dia tidak memiliki orang lain untuk tempat dia berkeluh kesah, untuk tempat dia berteduh. Setelah selesai pelayanan dia kembali ke Swedia kembali, dan dia tinggal di rumah kakak ibunya. Dan di rumah kakak ibunya juga dia tidak lagi mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Itu biasa. Kalau kita bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tua, syukurilah. Ketika kalian dimanja di rumah orang tua, syukurilah. Jangan harap itu bisa kalian dapatkan di luar orang tua kalian. Maka jangan sekali-sekali memberontak melawan kepada orang tua. Kasihanilah orang tuamu selagi masih ada. Jangan sepele ataupun engkau membohongi tanpa ada rasa bersalah. Berdusta kepada orang tua tanpa ada rasa bersalah. Jauhkanlah itu dari niat dirimu. Ketika dia di rumah kakak ibunya, dia tidak lagi menerima kasih sayang seperti orang tuanya. Dia bergumul lagi. Dalam pergumulannya itu dia mencoba melihat pertolongan Tuhan dalam pergumulannya. Meskipun dia sempat kecewa. Tetapi dia merubah, dia yang biasanya menulis puisi, dia kembali menulis syair lagu. Dan dia menulis lagu yang sangat terkenal, yaitu Kidung Jemaat nomor 332, Kekuatan serta Penghiburan, yang dalam bahasa Inggrisnya itu diambil dari Day by Day oleh Carolina Sandburg, yang dia ciptakan itu pada tahun 1865, dan itu di dunia sampai sekarang itu dipakai. Dan lewat pergumulannya itu ada pengakuan iman, sehingga dia mendapat talenta dari Tuhan, jalan keluar dari Tuhan dalam pergumulannya. Dan ini yang luar biasa, saudara. Mungkin ada pergumulan dalam kehidupan kita, mungkin dalam studi kita, atau mungkin dalam tugas-tugas sekolah kita, atau mungkin dalam pekerjaan, atau mungkin dalam persoalan ekonomi di keluarga, atau mungkin persoalan apapun
dalam kehidupan kita yang mungkin mengganggu iman percaya kita dan tidak bisa melihat karya Tuhan dalam pergumulan itu. Tetapi lewat peristiwa Carolina Sandberg kita diingatkan bahwa dalam gemuruh ombak badai pun Tuhan bekerja untuk membuat yang terbaik bagi orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Dan itulah yang diungkapkan oleh Daud dalam teks kita ini. Dalam kerendahan hati dia datang menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan menyatakan, kepadamu Tuhan kuangkat jiwaku. Ada penyerahan jiwa, penyerahan seutuhnya dirinya kepada Tuhan. Karena apa? Meskipun dia seorang raja, ternyata banyak sekali musuh-musuh yang ingin menyerang dia, yang merencanakan yang jahat, yang mereka-rekakan yang jahat kepada dia. Dalam kelemahannya sebagai manusia, meskipun dia seorang raja, dia tidak sombong. Dia tidak mengandalkan bahwa dia seorang raja, dia tidak mengandalkan kekuatannya, kekuasaannya, tapi di dalam Tuhan dia menyadari, aku ini bukanlah siapa-siapa. Aku ini hanyalah sebuah debu. Aku ini hanya manusia biasa. Sehingga dia menyatakan, kepadamu Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Daud tidak meletakkan kepercayaannya kepada siapapun, termasuk kepada kekuatannya sendiri, termasuk kepada kuasanya sendiri sebagai seorang raja. Bahkan lewat musuh-musuhnya Daud juga meminta kepada Tuhan supaya Tuhanlah yang berperkara kepada musuh-musuhnya, supaya mereka yang memusuhi Daud dipermalukan oleh Tuhan. Karena Daud sendiri menyadari siapa dirinya, bukanlah orang yang sempurna. Daud tidak menyadari dirinya sebagai orang yang sangat berkuasa, yang tidak perlu siapapun. Tetapi dia menyadari kelemahannya. Dalam kerendahan hatinya, dia datang kepada Tuhan, menyerahkan dan menaruh iman percayanya kepada Tuhan. Dan dia juga memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa-dosanya di ayat 7. Ada pengampunan dosa yang dia minta ketika dia menyerahkan dirinya, menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia kembali meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Karena apa? Karena dosa-dosa kitalah yang selalu memisahkan kita kepada Tuhan. Tetapi ada banyak orang yang tidak bisa melihat dosa-dosanya. Ada banyak orang yang tidak bisa melihat kesalahan-kesalahannya di hadapan Tuhan. Dia merasa dirinya paling benar. Dia merasa dirinya paling sempurna. Dan juga anak-anak juga demikian. Dia tidak bisa melihat kesalahannya di hadapan orang tuanya, sehingga dia berani memberontak kepada orang tuanya ketika dia ditegur. Dia tidak bisa menerima. Ketika dia ditegur, dia marah. Ketika dia ditegur, dia kecewa. Ketika dia ditegur, dia uring-uringan, dia pergi entah kemana. Hawa nafsu, keinginan daging menghantui, menguasai pikirannya, sehingga tidak bisa melihat mana yang terbaik dalam kehidupannya. Ingat bahwa orang tua kita yang mengingatkan kita sudah memiliki pengalaman-pengalaman seperti adik-adikku yang sudah alami sekarang. Ada pengalaman-pengalaman orang tua yang patut kita harus ikuti. Jadi jangan kita sebagai anak-anak memberontak melawan ataupun dengki benci, seolah-olah kita dikungkung, terikat, tidak diberikan kebebasan. Itulah yang dituntut banyak orang, banyak anak sekarang. Kebebasan tanpa ada aturan, kebebasan tanpa ada yang mengingatkan, sehingga dia suka-sukanya mau pulang jam berapa, mau terlambat pulang sekolah, suka-sukanya. Tapi ingat, sebentar lagi kau akan terjerumus dalam kegelapan yang kau tidak akan bisa melepaskan dirimu. Nah, sebelum engkau terjerumus di sana, firman Tuhan pada saat ini, apapun pergumulan persoalan kita, seperti Carolina Sandberg tadi, seperti Daud yang mengalami pergumulan dalam hidupnya, termasuk Bartimeus dalam kitab epistel kita tadi, dalam kitab Markus tadi, dalam pergumulannya sebagai seorang yang buta, dia berteriak kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan supaya dia disembuhkan. Dan lewat imannya Tuhan mendengarkan, dan Yesus mengatakan, apa yang hendak kuperbuat kepadamu? Dia mengatakan, Rabbuni, melihatlah aku. Yesus meminta kepada Bartimeus, apa yang kau inginkan?
Yesus bukan tidak tahu apa yang dia butuhkan. Yesus tahu, Yesus melihat bahwa Bartimeus itu buta, tetapi Yesus meminta supaya Bartimeus meminta kepada Yesus. Seperti Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Carilah maka kau akan menemukan. Dan hal yang sama juga bagi adik-adikku. Mungkin kau memiliki cita-cita yang luar biasa, mungkin kau mengharapkan pekerjaan yang lebih baik, mungkin kau mengharapkan pasangan hidup, mungkin kau mengharapkan sesuatu yang kau inginkan. Pernahkah kau katakan itu kepada Tuhan lewat imanmu? Pernahkah kau nyatakan itu kepada Tuhan? Atau sebaliknya kau malah menyalahkan orang lain, mencari kesalahan-kesalahan orang lain, membenarkan dalam kesalahanmu? Atau jangan-jangan kita tidak pernah meminta kepada Tuhan seperti Bartimeus. Tuhan bukan tidak tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu. Tetapi karena keinginan-keinginan kita di dunia ini yang tidak bisa lagi membedakan mana keinginan dan kebutuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita sering tersesat di dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Kenikmatan dunia, kebebasan kehidupan, itu menyesatkan kita semua. Keterikatan dalam game itu juga menyesatkan engkau sehingga kau tidak bisa terlepas dari situ. Kau terikat, terbelenggu oleh kenikmatan itu. Dan kau tidak sadari itu, bahwa itu telah menyita waktumu, merusak otakmu. Sehingga pada akhirnya bukan lagi pelajaran yang kau bayangkan, tetapi di pikiranmu hanya game selalu. Bagi yang suka main game ya, selalu abang ingatkan itu. Bagi anak-anak gadis yang suka shopping ya, hati-hati. Engkau terikat dengan roh-roh kemewahan, kenikmatan dunia ini, sehingga segala sesuatu barang yang baru mau dia miliki, segala merek yang baru mau dia pertama yang menikmati. Hati-hati, roh-roh konsumerisme yang masuk merasuki dirimu, sehingga kau tidak bisa melihat dirimu siapa lagi. Sehingga untuk mendapatkan sesuatu kau mengorbankan orang tuamu, kau mengorbankan sekolahmu, kau berbohong kepada orang tua, berbohong kepada gurumu, ataupun di kampus, ataupun dalam pekerjaan. Maka hati-hati adik-adikku. Persoalan Daud yaitu melawan musuh-musuhnya, yaitu bangsa-bangsa yang ingin memerangi, menguasai dia. Persoalan kita kaum muda secara umum pada saat itu adalah kebebasan, kenikmatan dunia ini. Maka fokuskanlah dirimu. Saya sudah selalu katakan bahwa engkau tidak selamanya mahasiswa, engkau tidak selamanya kaum pelajar, kau tidak selamanya muda. Pakailah hari-harimu itu untuk mempersiapkan masa depanmu yang lebih baik. Jangan sempat ada penyesalan di belakang hari. Oleh karena itu adik-adikku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan Daud yang menyampaikan keinginannya kepada Tuhan, Bartimeus yang menyampaikan lewat imannya kepada Tuhan, dia menerima. Daud menerima kerajaannya, keutuhan kerajaannya. Bartimeus menerima kesembuhan, dia mampu melihat atas kuasa Tuhan. Ya mungkin orang lain mengatakan, mana mungkin si Anu itu bisa berhasil, sekolahnya di sini kok, mana mungkin gak pernah ada berhasil dari situ. Dia di kampus ini kok gak mungkin itu berhasil. Mana mungkin si Anu itu bisa kuliah, orang tuanya pun ini pekerjaannya, dari mana uang sekolahnya, gak mungkin lah. Jangan takut akan hal itu. Tuhan sanggup membuat jalan bagi kita, dan itulah yang diminta lewat firman Tuhan buat kita, supaya kita meminta Tuhan menunjukkan jalannya kepada kita di dalam kebuntuan dan persoalan-persoalan kehidupan kita, termasuk di dalam suka, duka. Terkadang kita tidak sadar, hanya di dalam duka aja kita bergumul, dan di situ kita disesatkan. Jangan salah.
Zaman sekarang adik-adikku, di zaman milenial, di zaman yang kemajuan teknologi ini, kaum muda itu banyak disesatkan oleh teknologi. Banyak disesatkan oleh teknologi. Banyak disesatkan oleh kenikmatan-kenikmatan dunia yang sementara ini. Dan itulah tantangannya sekarang. Orang akan lebih suka berkumpul, ya, begadang di kafe daripada di gereja. Itu akan menjadi fakta realita kehidupan sekarang kaum muda. Nongkrong di kafe-kafe. Sehingga sampai larut malam, kuliahnya juga nggak siap-siap, tugasnya juga nggak siap-siap. Itu persoalan, jangan dianggap enteng itu. Ya, jangan dianggap enteng itu. Termasuk juga yang di depan gereja. Jangan bangga kami memang di gereja apa itu nongkrong. Ya kalau sampai jam 2, jam 3 sama aja itu. Salah. Kalau ada anak-anak muda itu sampai jam 3, sampai jam 4 pulang ke rumah, salah juga itu. Dosa itu. Jangan bangga mengatakan kepada orang tua, "Mak, Pak, kami di gereja." Memang banyak orang tua jadi tenang dirinya. Karena apa? Anaknya di gereja. Jangan bangga kalian itu. Saya ingatkan. Diubah perangai yang seperti itu. Salah itu. Itu hanya menanti kau dalam kehancuran. Kalau enggak sakit lever, ya, gagal kuliah, gagal studi, masa depan juga akan hancur. Apalagi yang tinggal di kafe-kafe atau yang di mana-mana itu nongkrong. Hati-hati adik-adikku. Itulah tantangan-tantangan zaman yang memikat kita, ya. Dan kita terbelenggu di sana. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka diinginkan oleh Tuhan lewat firman-Nya kita diingatkan supaya dalam pergumulan kehidupan kita tetap berserah diri kepada Tuhan. Dalam suka pun ketika mungkin kita merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita harus tetap meminta kepada Tuhan. Karena ingat, iblis itu sangat licik. Ketika kita susah, kita juga kesusahan itu juga dipakai untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika juga kita bahagia, itu juga dipakai untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh karena itu kita harus tetap berserah diri kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan seperti Bartimeus. Sehingga Tuhan menyelamatkan dia, membebaskan dia dari pergumulan hidupnya, dari yang buta menjadi melihat. Apapun pergumulan kita, Tuhan bisa pulihkan. Apapun persoalan kita, Tuhan bisa lepaskan kita dari sana. Oleh karena itu Daud yang menyatakan di ayat yang ke-10 itu, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Di sana ada komitmen kesetiaan untuk berpegang pada janji Tuhan dan peringatan-peringatannya. Maka setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan perintah Tuhan dan menjaganya, itu adalah kesetiaan yang setia menjaga itu dan melakukan itu. Dialah akan diberkati Tuhan. Maka kesetiaan yang diungkapkan oleh Daud dalam dirinya menjadi komitmen lewat imannya kepada Tuhan, bahwa dia akan berpegang kepada perjanjiannya dan juga peringatan-peringatannya. Dan itu adalah janji setia Daud di hadapan Tuhan. Dan juga buat adik-adikku sekarang, buat kita semua sekarang. Kita harus berjanji kepada Tuhan, baik suka kita tetap mendekat kepada Tuhan, maupun duka kita tetap dekat sama Tuhan. Jangan ketika ada pergumulan kita menangis, berlutut, berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Ketika kita sudah dalam keadaan bahagia, kita lupa kepada Tuhan. Maka kesetiaan itu harus ada di dalam suka maupun duka. Jalan Tuhan akan Tuhan tunjukkan meskipun dalam badai, meskipun dalam persoalan yang menerpa kita seperti Carolina Sandenberg itu, seperti Bartimeus itu.
Tuhan sanggup memberikan jalan terbaik bagi kita. Dan adik-adikku, Allah itu adalah Allah yang pengasih. Mari berdoa supaya ditunjukkan Tuhan mana jalan Tuhan yang terbaik buat kalian masing-masing dalam kehidupan kalian. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu, berkatilah. Firman-Mu berkatilah, dalam hatiku teguhkanlah imanku. Yesus Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan lewat firman-Mu Kau mengingatkan kami Tuhan, bahwa di dalam suka pergumulan dalam kehidupan kami Engkau sanggup menunjukkan jalan-Mu yang membawa kami ke dalam kedamaian dan sukacita dalam kehidupan kami, yang membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal ya Tuhan. Dan tolong ajar bimbing kami lewat Roh Kudus Tuhan dalam semua lini kehidupan kami, baik suka maupun duka, kami mau setia seperti Daud Tuhan, sehingga ketika kami bersukacita, kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan ketika kami juga Tuhan berduka, kami tetap berduka di dalam Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kehidupan kami Tuhanlah yang aturkan, masa depan kami Tuhanlah yang aturkan. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengajari kami, baik secara khusus buat anak-anak-Mu yang masih studi. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun mereka, mempersiapkan kehidupan mereka Tuhan untuk kehidupan yang lebih baik. Baik mereka yang sudah bekerja, Kau tuntun mereka Tuhan untuk tetap setia, jujur dalam pekerjaan mereka Bapa. Berkati semua orang tuanya, berkati semua Tuhan pekerjaan mereka. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memelihara firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu itu tetap berakar dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan pasti yang terbaik.
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga yang kami puji, kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas anugerah kasih setiamu buat kami. Tuhan masih memberikan kesempatan yang baik ini buat kami anak-anakmu untuk bersekutu bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan di rumahmu yang kudus ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Rio Pendi Nababan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu sebagai jalan kami untuk menjalani hidup kami. Dan firman-Mu itulah yang senantiasa kami pegang supaya kami tidak tersesat di dalam menjalani hidup ini. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Rio Nababan, dan juga para pelayan yang ambil bagian dalam kebaktian sore saat ini. Tuhan berkati mereka berkelimpahan. Tuhan sertai kehidupan mereka. Tambah-tambahkan Tuhan hikmat dan kebijaksanaan, urapi mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan memberkati keluarga para hamba-Mu ini. Berkati juga pelayanan studi dan juga pekerjaan mereka. Supaya mereka senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa. Kami bawa anak-anak-Mu, pemuda-pemudi gereja-Mu ini. Biarlah mereka juga Tuhan senantiasa merindukan untuk melayani di gereja-Mu ini. Supaya kontinuitas pelayanan terjadi. Supaya para pelayan untuk musik, song leader multimedia, soundman, dapat secara berkelanjutan untuk hari-hari ke depan. Biarlah Tuhan kirim anak-anak yang rindu untuk melayani di rumah-Mu ini. Supaya mereka juga Tuhan terberkati hidupnya, masa depannya, masa depan yang baik di kemudian hari. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sakit pada saat ini, baik yang ada di rumah sakit, di rumah, maupun jika ada yang beribadah saat ini. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu menyembuhkan segala jenis penyakit. Kami sehati di dalam Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa buat aktivitas pelayanan di gereja-Mu ini minggu ini juga minggu depan. Tuhan berkati semuanya Tuhan, supaya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam setiap pelayanan, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Supaya semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan jemaat-Mu yang terlayani Tuhan semakin bertumbuh secara iman di gereja-Mu ini.
Bapa di sorga, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang mengalami pergumulan saat ini. Tuhan, firman-Mu menguatkan kami saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi beban-beban kehidupan kami, Engkau sanggup sebagai solusi bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa secara khusus juga buat anak-anak kami yang masih dalam studi. Tuhan berkati mereka, Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan pengetahuan supaya mereka sukses di dalam studi dan perkuliahannya. Bagi anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan supaya mereka Tuhan mendapat pekerjaan yang sesuai dengan studi ataupun keahlian mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sudah saatnya untuk menikah. Tuhan, biarlah Engkau yang menunjukkan jodoh yang sepadan, yang takut akan Tuhan buat mereka, supaya mereka bersuka cita, berbahagia di dalam menjalani kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, pesta demokrasi di negara kami telah berjalan dengan baik dan aman, dan kami bawa bangsa dan negara kami ini, biarlah Tuhan yang memberkati para pemimpin yang sudah terpilih, presiden, wakil presiden, dan juga anggota legislatif, anggota DPD. Biarlah itu Tuhan membawa kebaikan buat bangsa dan negara kami ke depan, negara yang berkemakmuran, yang berkeadilan, sehingga kami Tuhan, seluruh masyarakat merasakan bahwa kami telah memilih mereka dan mereka akan memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan pulang dari rumah-Mu yang kudus ini. Biarlah Tuhan yang menyertai kami. Kami membawa berkat dari rumah-Mu yang kudus ini, kami bawa ke rumah kami masing-masing. Dan Tuhan menyertai kehidupan kami di dalam minggu dan minggu ke depan. Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala kesalahan dosa-dosa kami, suci kuduskan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Kami berterima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima daripadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.